Sesekali aku ingin menarik nafas dan tidak mencium bau minyak atau bau busuk dari kehidupanku yang gagal dan menyedihkan. Yo, balik lagi gue Murama. Karakter Squidward terkadang sering kita samakan dengan diri kita sendiri. Seperti halnya sangat menyukai ketenangan, tidak mau diganggu, dan jarang bersyukur dengan apa yang kita punya. Dan kita baru sadar bahwa kita seperti halnya Squidward ketika kita sudah beranjak dewasa. Karena sewaktu kecil itu kita sama seperti SpongeBob dan Patrick yang selalu ceria, suka bermain, dan terlihat selalu bersemangat. Bahkan saat kita kecil dulu tidur siang atau diam saja di rumah itu sama halnya dengan hukuman saat itu. Tapi sewaktu sudah dewasa gini malah butuh banget yang namanya tidur siang atau nyantai siang-siang di rumah. Nah, oleh karena itulah di video kali ini gue akan membahas apa saja hal-hal yang menyamakan kita dengan Squidward. Video ini sebenarnya udah pernah gue buat dahulu dan ini hanya tambahan saja atau versi lengkapnya. Namun seperti biasa sebelum lanjut ke inti videonya jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini supaya gue tambah semangat buat terus upload video untuk kalian. Lebih suka bersantai daripada bermain. Kita tahu semakin dewasa umur seseorang maka akan semakin dewasa juga pola pikirnya dan akan lebih memikirkan menggunakan waktu luangnya untuk bersantai daripada bermain. Terutama saat kita baru pulang bekerja dan tidak ingin diganggu oleh siapapun. Ini sama halnya seperti Squidward yang selalu ingin bersantai tetapi sialnya dia selalu saja diganggu oleh tetangganya yaitu SpongeBob dan Patrick. Tidak ada yang senyaman kursi tua untuk bersantai dari hari yang melelahkan, tenang, dan merenungi waktu untuk diriku. Jarang bersyukur. Kita tahu Squidward Tentacle adalah karakter yang jarang bersyukur dalam hal apapun. Meskipun sebenarnya kehidupan Squidward bisa dibilang serba berkecukupan. Sadar gak sadar kalau sifat Squidward ini sama dengan sifat kita yang jarang bersyukur dengan apa yang kita punya dan selalu merasa kekurangan. Kita seringkali merasa iri dengan mereka yang punya kehidupan lebih baik dari kita. Tetapi kita tidak sadar bahwa mereka yang hidup di bawah kita masih banyak di luaran sana. Simpan topimu dan rasa syukurmu, karena menjadi tetanggamu membuatku tidak punya apapun untuk disyukuri. Tidak pedulian. Kita tahu Squidward Tentacle tidak peduli pada orang lain atau masalah orang lain. Dia selalu cuek dan bersikap bodoh amat dengan hal itu. Ini sama halnya seperti kita, namun bedanya kita masih peduli dengan orang lain tetapi tidak dengan masalahnya. Kita menghindar dan tidak mau ikut campur dengan masalah orang lain karena kita tidak mau repot untuk hal itu. Hal inilah yang menyamakan kita dengan Squidward. Berambisi tinggi. Squidward adalah karakter yang diceritakan punya ambisi dan cita-cita yang tinggi, yakni menjadi seorang pemain klarinet profesional yang terkenal selautan. Tetapi dia tidak mau meniti karir dari bawah dan langsung ingin punya banyak penggemar. Dia bahkan tidak pernah bersungguh-sungguh ingin mewujudkan impiannya itu. Malah yang ada dia hanya bersantai di rumah dan hanya berangan-angan saja. Ini sama halnya dengan kita, terkadang kita punya ambisi dan mimpi yang tinggi, tetapi seringkali kita tidak mau berusaha dan hanya hidup berandai-andai tanpa melakukan apapun untuk mewujudkannya. Aku bisa menjadi pemain rugby, atau seorang raja, atau astronot. Bodoh amat dengan komentar orang lain. Sebagai seorang seniman, Squidward selalu menciptakan sebuah karya seni. Tetapi karya seni yang dibuat Squidward seringkali tidak dihargai dan malah dicap buruk oleh masyarakat. Tidak hanya karya seni rupa, Squidward juga tidak dihargai dalam bidang musik ataupun tarian. Dia selalu saja dianggap buruk dalam hal karya seni. Tapi meskipun begitu, Squidward tidak putus semangat dan terus membuat karya-karya baru. Ini sama halnya seperti kita yang tidak putus semangat dalam membuat sebuah karya. Meskipun ekspektasi tidak sebanding lurus dengan realitanya dan mungkin juga mendapatkan komentar pedas dari orang-orang, tapi kita tetap membuat karya meskipun tidak ada yang peduli. Kalian saja yang bodoh, kalian tidak tahu bakat yang hebat. Hemat energi. Hemat energi dan malas itu sebenarnya hanya berbeda tipis. Tapi seringkali orang pemalas mengatakan kalau dirinya tidak malas dan hanya sedang berhemat energi. Perbedaan ini sebenarnya ada dalam karakter Squidward dan Patrick, di mana Squidward adalah gambaran orang hemat energi dan Patrick adalah gambaran orang pemalas. Squidward bisa dibilang hemat energi karena dia harus bekerja di siang harinya dan membutuhkan waktu istirahat setelah beraktivitas. Jadi dia akan lebih menggunakan waktu luangnya untuk bersantai di rumah. Nah, ini sama halnya dengan kita yang terkadang sangat membutuhkan waktu luang hanya untuk beristirahat dan bersantai. Meskipun orang lain mengira kita itu pemalas, sebenarnya kita hanya sedang berhemat energi saja untuk keesokan harinya. Yang aku inginkan adalah hidup di dunia ini
di mana aku bisa mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Apa itu sangat sulit untuk diminta? Jomblo. Meskipun Squidward sudah dewasa, tetapi dia sekarang belum punya pacar. Ini dikarenakan dia menyukai gadis di orientasi tradisional bukunya. Dan dia juga sering membaca dongeng-dongeng percintaan saja tanpa mau mencari pasangannya agar bisa melakukan hal-hal romantis seperti yang ada di dongeng. Nah, ini mungkin sama seperti kita yang masih belum punya pasangan. Bisa dibilang sebagian dari kita belum punya pasangan karena masih terlalu menyukai dan mencintai karakter dua dimensi ataupun karakter game. Walaupun terkadang mereka suka membaca komik, novel, ataupun menonton drama percintaan, tetapi mereka tidak mau mencari pasangan yang nyata dan masih terjebak di cinta berbeda dimensinya. Bahkan orang buta huruf pun menemukan cinta mereka. Oh Squidward, kenapa kau menyiksa diri dengan dongeng percintaan? Pesan yang bisa kalian ambil dari itu semua adalah semakin dewasa umur kita, maka harus semakin dewasa pula pikiran kita. Kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita punya, dan saat kita punya mimpi yang besar, jangan ragu untuk melangkah maju mewujudkannya. Dengan atau tanpa dukungan orang lain, dan saat orang lain punya masalah, cobalah untuk membantunya sebisa mungkin. Namun ingat, jika ada orang lain yang berbicara buruk tentang karyamu, jangan dengarkan dia dan tetap buatlah karya meski tidak ada yang peduli. Nah, segitu dulu untuk video kali ini. Jika kalian ada saran untuk video yang harus gue bahas, tulis aja di kolom komentar. Dan jika kalian suka, kalian bisa like video ini dan nantikan video selanjutnya dari gue Murama. Halo kehidupan yang menyedihkan, aku kembali. I think the girls with their nails done now.